Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Vol Channel bersama saya. Bertemu kembali ya teman-teman. Di video kali ini sesuai dengan judul dan thumbnail yang sudah teman-teman lihat, pastinya teman-teman sudah klik video ini dan ditonton dari awal sampai akhir tanpa skip. Ya, ini sangat penting, cara mengatasi kendala klik gambar atau cara mengatasi kendala recaptcha. Ya, ini khusus yang klik gambar. Nah, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan baru klik video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Dan juga jangan lupa tekan tombol like, dan teman-teman bisa komen juga terkait kendala-kendala nantinya. Insya Allah akan saya jawab kendala-kendala apapun itu nanti. Sebelum itu ya, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum nonton di dua ini ya, di dua video ini ya, teman-teman tonton dulu ya. Nah, nanti teman-teman setelah nonton dua video ini nanti baru next ke video yang saya buat sekarang ya, agar alurnya sesuai. Nah, kalau misalnya teman-teman loncat-loncat, itu nanti akan membuat teman-teman itu gagal paham dan pastinya bingung. Langsung aja teman-teman ya, kita akan mengupas terkait kendala-kendalanya. Nah, di sini sudah saya catat ya beberapa. Di sini ada beberapa kendala-kendalanya. Ya, mungkin kalau teman-teman juga sempat komen juga ya, beberapa banyak yang kendala loading dan segala macam. Akan saya tekankan dahulu ya, bahwa website ini benar-benar random dan kompleks. Yang pasti teman-teman harus pinter-pinter ngulik untuk cara meminimalisir kendala-kendala yang terjadi kepada teman-teman sekalian. Ya, di sini saya berbagi sesuai dengan apa yang saya alami. Mungkin ada beberapa poin-poin di sini nanti yang akan teman-teman rasakan pada saat mengerjakan di website ini. Ya. Nah, yang pertama itu loading. Nah, yang disebut loading itu seperti apa? Nah, ini saya contohkan ya. Ya, seperti ini ya. Jadi teman-teman pastinya banyak yang mengalami loading. Untuk yang pertama, kenapa pada saat kita klik start work via web itu terjadi loading? Taksnya nggak keluar-keluar, udah kita coba pancing-pancing ya, kok masih tetap nggak bisa. Nah, itu caranya yang pertama ya, teman-teman wajib lihat demand ya. Apa maksud lihat dari demandnya? Ini saya contohkan ya. Sebentar. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau bisa lihat di recaptcha solving ini, demandnya kalau semisal di bawah 80% ya, artinya itu dia akan permintaan kliennya itu lagi sepi itu. Nah, terus kita ke bawah ya. Jadi di sini akan ada tiga yang sesuai dengan di video sebelumnya yang khusus klik gambar ya, itu pastikan dilihat dari demandnya ya. Ini kan 97% ya demandnya, ini bagus. Ini 70% lumayan bagus ya. Fan captcha-nya yang ini lumayan 80% cukup bagus. Nah, caranya gimana teman-teman agar teman-teman ini nggak sia-sia kerjanya ya. Nah, ini teman-teman tinggal refresh saja. Teman-teman pastikan ya, setiap terjadinya loading ya, itu teman-teman pastikan di refresh dulu apakah demandnya lagi bagus apa enggak. Nah, kalau seperti ini ya, sesekali teman-teman harus refresh ya, karena demand ini dia selalu berapa detik, berapa menit dia selalu berubah. Nggak selamanya dia 90%, 80% dan segala macam. Jadi teman-teman pastikan kalau loading, aduh kok loading ya, dicoba ya di refresh ya, pastikan demandnya di 80% ke atas, itu cukup lumayan bagus untuk keluar gambar taksnya. Lalu kalau semisal demandnya lagi bagus, terkadang rate-nya lagi naik ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya, yang kedua itu ada di IP-nya
IP tidak stabil. Artinya apa? Contoh, ini saya kan pakai IP ya, IP proxy teman-teman ya. Semisal loading lama atau tasknya keluarnya lama, kayak ngeblank. Nah itu teman-teman mending disilang dulu ya, teman-teman klik silang dulu ya, seperti ini. Klik work via web, teman-teman silang dulu ya. Kalau misalnya di sini tasknya itu blank ya, teman-teman silang dulu aja. Nah lalu kalau sudah di beranda, teman-teman tinggal refresh apakah di sini IP-nya masih bisa bekerja apa enggak. Kalau semisal IP-nya di awal sudah tidak respon, artinya teman-teman langsung inisiatif untuk ganti IP, seperti itu. Nah itu dua poin yang penting ya untuk mengatasi loading. Jadi teman-teman kalau misalnya sebelum bekerja, pastikan demand-nya dilihat dulu, nggak melulu harus recaptcha solvingnya juga di atas 80%, nggak melulu. Jadi ini benar-benar kompleks teman-teman, terkadang demand-nya 50% bahkan ya. Tapi yang di tiga jenis ini dia bagus nih demand-nya. Nah teman-teman tinggal masuk aja ya ke work via web. Nah tetapi yang saya alami itu nggak semuanya pada saat demand bagus dia bakal jalan. Nah balik lagi teman-teman ya, jadi ada dua kemungkinan. Terkadang demand bagus itu jalan, terkadang demand bagus itu nggak jalan. Itu sangat bener-bener kompleks banget. Jadi teman-teman harus pinter-pinter ngulik, jangan males. Kalau misalnya memang teman-teman pengen fokus di sini, itu cara mengatasi loading untuk sementara ini. Jadi nanti sambil berjalan aja, nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa komen aja, nanti saya bantu. Yang kedua adalah human error. Nah, human error ini yang seperti apa? Ya, ini saya contohkan, di sini ada gambarnya ya. Nah, seperti ini, teman-teman mungkin ada beberapa teman-teman yang mengalami kendala seperti ini ya, I'm human error. Ini teman-teman bisa langsung klik silang. Ya, artinya yang klik silang itu pada saat terjadi I'm human error seperti itu, langsung tinggal klik silang yang ada di sini. Ya, yang ada di sini. Tinggal klik silang aja, terus sampai menuju ke beranda dulu, pastikan. Lalu teman-teman tinggal masuk klik work via web lagi, atau pastikan dulu IP-nya apakah masih respon dengan baik di awal. Seperti itu ya, untuk mengatasi human errornya. Lalu ini yang Fitri ya, yang ketiga ini adalah Fitri ya, yang dimana Fitri skor 0,7 atau 0,9 pasti ada beberapa teman-teman yang sudah lihat cara mengatasinya waktu itu. Kalau tidak salah di dua video ini ya, saya lupa, itu saya juga cukup singkat membahas Fitri skor ya, itu cukup singkat. Cuman di sini saya akan lebih detail lagi ya untuk cara mengatasi Fitrinya. Nah untuk cara mengatasi Fitrinya ya, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Ini ada yang dapat Fitri skor 0,9 gold warnanya, ini yang silver 0,7. Nah untuk yang saya alami ya di akhir-akhir ini, cara mengatasi Fitri skornya ya, itu teman-teman tinggal ya, sebetulnya kalau misalnya Fitri skornya muncul, dia akan seperti ini. Nah di sini dia ada dua tipe nih ya. Yang pertama yang di atas ini adalah yang ini ya teman-teman, yang ini adalah Fitri only ya namanya. Lalu yang kedua ini yang di bawah ini adalah Fitri and Vito. Nah terkadang ya teman-teman ya, kalau semisal saya itu mengalami Fitri ya, mau itu 07, 09, itu langsung saya arahkan ke kedua yang sini ya. Ya kalau misalnya yang Fitri skornya itu dapatnya yang dua tadi, dia akan mengarah ke sini yang paling atas nih otomatis. Nah itu teman-teman langsung pilih aja ke dua gitu. Nah sambil ditunggu saja, terkadang loading tuh ya kan. Nah kalau kasusnya Fitri ini ya, kasusnya Fitri ini memang kasusnya Fitri itu dia ada yang jalan ataupun dia akan stuck loading seperti ini ya. Pastikan teman-teman kalau misalnya Fitri score ya, itu langsung arahkan ke titik 2 nih di sini. Itu
ya, atau teman-teman bisa klik silang dulu ya, lalu ganti IP. Dan setelah ganti IP, di refresh dulu, pastikan respon dengan baik, baru masuk ke work via web lagi dan langsung pilih ke titik 2 yang tadi ya. Pastikan ke titik 2 karena pada saat teman-teman refresh kan, pada saat teman-teman ganti IP dan refresh dan sudah aman IP-nya itu nanti akan dia otomatis titiknya akan berada di atas. Nah, itu teman-teman arahkan ke langsung V3 and V2 atau ke titik 2 itu ya, pastikan. Oke ya, cukup jelas ya teman-teman cara mengatasi V3 score ini untuk akhir-akhir ini ya. Kalau misalnya 2 bulan 3 bulan ke belakang itu saya waktu itu testing V3 score itu benar-benar dia berjalan otomatis dan benar-benar sampai mendapatkan cuannya lumayan gitu. Jadi saya tanpa ngerjakan satu akun itu dia berjalan otomatis dan bisa dapat sekitar hampir $2 bahkan gitu. Jadi kalau misalnya akhir-akhir ini dia tidak berjalan dengan baik gitu, makanya cara mengatasinya seperti itu. Oke, lalu untuk yang banned ya, yang keempat, cara mengatasi banned akun permanen ataupun yang banned nggak permanen, hanya sementara ya. Itu ini saya kasih contohnya ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau teman-teman muncul banned cheating unofficial seperti ini, itu artinya dia ke banned permanen. Nah, ini pastinya teman-teman langsung ganti akun baru aja. Nah, lalu yang kedua itu banned sementara ya. Di banned sementara artinya kalau misalnya teman-teman menemukan akun yang seperti ini ya, unbanned time left, terkadang ada yang dari menitan doang, ada yang dari jam-jaman, ada yang harian, bahkan mingguan gitu ya. Nah, ini nggak masalah, ditunggu saja sampai bannednya hilang ya atau selesai, baru ini nanti akunnya bisa digunakan lagi gitu. Nah, untuk mengatasi cara banned akun permanen ya, itu teman-teman harus benar-benar menyediakan akun banyak ya. Teman-teman harus menyediakan akun banyak. Kenapa? Karena reCAPTCHA ini benar-benar dia sensitif untuk masalah banned. Nah, pastikan teman-teman misalnya ya, teman-teman punya 5 akun dan di beberapa akun ini ada yang ke banned. Nah, pastikan 5 akun selanjutnya itu sudah ready. Artinya teman-teman punya 10 akun ya. Nah, itu benar-benar harus ready. Jadi pada saat ada beberapa akun yang ke banned, teman-teman langsung comot ke akun yang selanjutnya. Jadi biar tetap bekerja teman-teman maksimal. Nah, kenapa ini banned akun ini kalau saya pribadi itu sering banget ya, sering setiap hari akan ada beberapa akun yang ke banned. Itu wajar karena balik lagi website ini kompleks dan rumit, developernya cerdas banget. Jadi teman-teman pastikan cara meminimalisirnya untuk banned itu seperti itu ya. Oke, lalu untuk yang demand ya, turun atau naik pada saat di akhir-akhir ini yang saya rasakan demand itu penting ya. Meskipun di beberapa bulan ke belakang itu saya waktu itu masih ngerjakan lancarnya luar biasa itu, tapi demandnya kecil, itu nggak masalah. Tetapi tetap yang terpenting adalah pastikan demandnya itu di atas 80%, itu udah bagus. Sebelum teman-teman bekerja, pastinya gonta-ganti IP itu benar-benar ini ya, setiap menit. Jadi saya per akun itu bisa sampai gonta-ganti IP-nya itu sampai 5 gitu, bahkan lebih. Itu nggak masalah ya, karena itu memang kendala-kendalanya yang bisa saya atasi, yang sudah saya mulai terbiasa menggonta-ganti IP. Dan teman-teman pastinya bisa search aja ya, free proxy itu banyak banget di Google, jadi nggak perlu khawatir agar dapat flow yang maksimal. Maksudnya apa? Pada saat teman-teman mengalami loading itu salah satunya juga karena IP-nya. Jadi benar-benar rumit ya, websitenya ini benar-benar rumit. Secerdas mungkin, sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk meminimalisir apapun kendala-kendalanya. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin untuk kendala-kendalanya seperti itu
ya teman-teman. Untuk selanjutnya bisa komen saja, nanti saya bantu. Dan untuk next video insya Allah akan saya bikinkan video ketik ya teman-teman ya, ketik captcha itu akan ada di video selanjutnya, jadi nantikan saja, itu cukup menarik juga. Mungkin sampai sini dulu, karena kalau misalnya banyak itu ada beberapa juga yang kendala-kendalanya itu nanti menyesuaikan. Kalau misalnya udah males kerja kayak gini ya pastinya teman-teman juga bodo amat gitu. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa ngulik, ini tidak jadi masalah untuk kendala-kendala seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir tanpa skip. Semoga ini kendala-kendala yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman, dan yang pasti di sini saya membantu teman-teman untuk bisa meminimalisir setidaknya untuk tetap berjalan dengan lancar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan di video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.